Kapal pribadi keluarga Al-Katiri. Suasananya hening, dingin, dan kaku. Hanya ada sedikit tamu, Ibu Diana, Vanessa yang datang dengan wajah masam, dan beberapa direksi perusahaan. Rara berdiri di altar mengenakan gaun pengantin putih sederhana, namun anggun. Damien berdiri di sampingnya dengan tuxedo hitam, wajahnya datar tanpa emosi. Damien Al-Katiri, apakah Anda bersedia menerima Rara sebagai istri, dalam suka dan duka, hingga maut memisahkan? Ucap pendeta. Damien menatap Rara. Di matanya, Rara adalah perisai. Saya bersedia, jawab Damien. Rara, apakah Anda bersedia? Rara terdiam sejenak. Di balik kacamata hitamnya, ia menatap Damien dengan kebencian mendalam. Aku bersedia menghancurkanmu, batinnya. Saya bersedia, jawab Rara. Mereka bertukar cincin, tidak ada ciuman bibir. Damien hanya mencium kening Rara, sekilas ciuman, yang terasa dingin dan formal seperti stempel kontrak bisnis. Flash kamera wartawan mulai menyambar mereka. Resepsi kecil di ballroom, Damien berubah 180 derajat. Di depan kamera wartawan TV, ia menjadi suami yang sangat protektif. Ia memegang pinggang Rara erat, membisikkan arah jalan, agar Rara tidak tersandung. Pak Damien, banyak yang bilang ini pernikahan settingan untuk menutupi isu kesehatan mental Bapak. Apa komentar Anda? Ucap seorang wartawan. Damien tersenyum miring, lalu menatap Rara lembut. Dunia saya terlalu bising dan penuh orang bermuka dua. Istri saya, dia satu-satunya yang melihat saya, tanpa menghakimi penampilan atau harta saya. Dia rumah saya, ucap Damien. Rara tersenyum malu-malu di sampingnya. Namun tangannya mencubit kecil pinggang Damien yang tersembunyi jas. Dialogmu bagus sekali, Tuan Aktor, bisik Rara. Tersenyumlah lebih lebar istriku. Saham kita baru saja naik 2 poin. Rara izin ke toilet. Saat sedang mencuci tangan Ibu Diana masuk dan mengunci pintu. Diana mencengkeram lengan Rara kasar. Dengar, gadis buta, aku tidak tahu guna-guna apa yang kau pakai pada anak tiriku. Tapi jangan pikir, kau sudah menang. Diana mendekatkan wajahnya ke telinga Rara. Nikmatilah kemewahan ini. Karena begitu Damien bosan dan membuangmu, aku akan pastikan kau dan nenek sakit-sakitanmu itu membusuk di jalanan. Jadilah mata-mataku, laporkan apa yang Damien lakukan, dan aku akan memberimu uang lebih banyak dari Damien. Diana melepaskan cengkeramannya dan pergi. Rara merapikan bajunya. Ekspresi takutnya hilang, berganti seringai jijik. Kau salah lawan, nenek sihir. Aku tidak butuh uangmu, aku butuh kehancuran kalian semua. Batin Rara. Malam larut di penthouse mansion. Rara duduk di tepi kasur besar. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah malam pertama. Damien masuk, melonggarkan dasinya. Ia terlihat sangat lelah. Ia menuang segelas air dan meminum obat tidurnya. Jangan tegang. Aku tidak akan menyentuhmu. Kau tidur di sisi kiri, aku di kanan. Jangan melewati batas guling, ucap Damien. Damien mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur remang-remang. Ia berbaring dan memunggungi Rara. Efek obat tidur dan kelelahan membuatnya cepat terlelap. 1 jam kemudian, napas Damien terdengar teratur dan berat. Rara membuka matanya dalam kegelapan. Ia bangkit perlahan, tanpa suara. Ia berjalan jinjit menuju lukisan di dinding. Ia menggesernya perlahan. Panel brankas digital terlihat menyala biru redup. 6 digit. Tanggal lahir Damien? Bukan. Tanggal berdirinya perusahaan? Terlalu mudah, batin Rara. Rara mencoba memasukkan tanggal kematian kakaknya. Rara menggigit bibir. Sial, apa kodenya? Tiba-tiba, Damien bergumam dalam tidurnya. Suaranya terdengar menderita. Jangan, maafkan aku. Sinta, jangan pergi. Rara terpaku. Dia memimpikan kakakku. Pembunuh macam apa yang memimpikan korbannya dengan nada sedih begitu? Rara mendekat ke sisi tempat tidur Damien untuk mendengar lebih jelas igauannya. Berharap Damien menyebutkan angka atau petunjuk.
Saat wajah Rara hanya berjarak jengkal dari wajah Damien, tiba-tiba mata Damien terbuka lebar. Refleks Damien sebagai orang yang paranoid sangat cepat. Tangan kekarnya langsung mencengkeram pergelangan tangan Rara dan memelintirnya. "Oh, sakit," ucap Rara kesakitan. Damien menindih tubuh Rara ke kasur, mengunci pergerakannya. Tatapannya nyalang dan berbahaya. "Apa yang kau lakukan di atas kepalaku? Kau mau membunuhku?" "You cap, Damien." Rara dalam bahaya. Jantungnya mau copot. Ia harus berbohong. Cepat. Rara memasang wajah ketakutan dan bingung. Matanya menatap kosong ke arah bahu Damien. "Sakit, Tuan." Tuan tadi berteriak dalam tidur. Tuan menangis. Saya hanya ingin membangunkan Tuan," ucap Rara menahan sakit. Cengkraman Damien sedikit melonggar, tapi ia masih curiga. "Kenapa kau tidak memanggilku saja? Kenapa mendekat?" "You cap, Damien." Rara mengangkat tangannya yang gemetar perlahan. "Karena saya tidak bisa melihat wajah Tuan." Suara Tuan terdengar sangat kesakitan. Saya ingin tahu wajah seperti apa yang dimiliki suami saya saat dia sedih." Hening. Jawaban itu menohok Damien. Selama ini orang hanya peduli pada uangnya, bukan kesedihannya. "Lakukan," ucap Damien. "Apa?" jawab Rara kebingungan. "Kau bilang ingin tahu wajahku. Sentuh, lihat aku dengan tanganmu." Damien tidak beranjak. Ia membiarkan Rara menyentuhnya. Rara ragu sejenak, tangannya terulur menyentuh dahi Damien. Turun ke alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, dan tulang pipinya yang keras. Rara merasakan kulit Damien yang hangat, dan Damien merasakan yari-yari Rara yang dingin dan lembut. Ada aliran listrik statis di antara mereka. Musik latar menjadi lembut namun intens. Saat jari Rara menyentuh bibir Damien, napas Damien tertahan. Ia menatap wajah Rara yang begitu dekat. Tanpa sadar, Damien memejamkan matanya, menikmati sentuhan itu. Ia merasa ditenangkan. Rara menatap Damien yang terpejam. Tangannya perlahan turun ke leher Damien. "Tempat denyut nadi yang sangat rapuh. Aku bisa mencekiknya sekarang," pikir Rara. Tangannya menegang. Tapi Damien tiba-tiba membuka mata dan menangkap tangan Rara di lehernya. Kali ini lembut. "Cukup, tidurlah." Damien berguling menjauh, memunggungi Rara lagi. Jantungnya berdebar terlalu kencang. Ia tidak boleh jatuh cinta pada wanita ini. Kodenya 050595. Tanggal lahir adikku yang meninggal saat kecil. Bukan Sinta, gumam Deman pelan. Rara terbelalak, kaget. Damien memberitahunya, "Brankas itu, aku tahu kau tadi di sana. Aku mendengar langkah kakimu yang berbeda saat di karpet. Jangan mencuri uangku, Rara. Kalau kau butuh, minta saja," ucap Damien. Rara terpaku di tempat tidur. Damien mengira dia mau mencuri uang, bukan rahasia pembunuhan. "Terima kasih, Tuan." Rara berbaring membelakangi Damien. Ia tersenyum licik dalam gelap. "Terima kasih, suamiku yang bodoh. Besok, rahasiamu adalah milikku."